Iya, udah gede loh. Nggak enak ya jadi cewek. Pasti aku nggak dilahirkan cowok aja, mestinya cowok ganteng. Iya, tapi Iya. dia jadi cantik kan? Iya, ini harus hati-hati. Dari boy menjadi man, dari girl menjadi woman, itu harus dipandang serius. Jika tidak ada pendampingan, adanya kebingungan, pengaruh-pengaruh dari luar, ya entah jadinya seperti apa. Papa Mama, senang sekali kita bisa bertemu lagi di Bapau bahas problem anak ortu bersama dengan Ibu Charlotte Priyatna. Saat anak remaja nih, dia kan mengalami perubahan bentuk tubuh. Kalau anak perempuan biasa mengalami mulai menstruasi, perubahan bentuk payudara, lalu anak laki-laki biasanya itu tuh ya tumbuh bulu, tumbuh jakun, terus mimpi basah seperti itu. Nah, masa-masa perubahan ini pasti bikin anak-anak gak nyaman ya Bu ya. Seberapa penting sih Bu pendampingan orang tua pada masa-masa perubahan ini? Iya, jadi ketika anak-anak waktu masih 0 sampai 8 tahun, itu yang dibutuhkan penerimaan orang tua. Anak itu seksnya laki kah, seksnya perempuan kah. Tetapi di atas 8 tahun udah mulai memasuki fase transisi menuju ke remaja. Nah, di situ sangat dibutuhkan pendampingan. Sekarang ini anak-anak ada yang sudah 9 tahun sudah menstruasi. Tapi pada umumnya kita anggap saja rata-rata mulai memasuki fase-fase perubahan itu waktu mereka memasuki usia double digit. Double digit itu artinya mulai 10 tahun. 10 ke atas. Iya, 10 sampai 99 tahun. Nah, jadi waktu ulang tahun, sorenya dia meniup kue ulang tahun ke-10, malamnya itu akan ada acara dating. Jadi anak perempuan dating with mom, anak laki dating with dad. Itu nggak boleh ditukar Bu? Ada masa-masa mereka boleh sama-sama mama papa dengan anak, tapi yang secara reguler, karena ini akan dilakukan terus-menerus, weekly setiap minggu, ya, sejak usia 10. Sejak 10 tahun, dan khusus topik yang dibahas tentang rahasia kewanitaan, kepriaan. Jadi kamu boleh tanya apa saja sama mama, misalnya si Tapi mama. ini one by one ya, misalnya ada beberapa anak one by one. Satu persatu, karena di situ si anak menceritakan tentang rahasia-rahasia yang dia lihat, dia dengar, dia terima, dan dia punya kesempatan, jadi ada channel untuk cerita ke orang tuanya. Biasanya orang tua kan taunya udah terlambat atau justru dari anak lain, dari orang tua lain. Jadi entah itu pertanyaan-pertanyaan, kenapa sih begini, kenapa sih begitu, nah itu boleh. Jadi topik itu yang akan dibahas di dalam dating itu ya. Kalau misalnya si anak tidak bertanya apa-apa Bu, tapi kita tahu ketika dia sedang berubah, apa perempuan misalnya tumbuh payudara, kita tahu lah itu pasti tidak nyaman. Apa yang harus orang tua lakukan Bu, terutama saat dating itu? Saat dating itu nggak harus dari si anak bertanya, si orang tua lah yang bercerita. Jadi waktu dulu mama remaja ya, mama pernah begini, pernah begitu, cerita aja. Pasti anak-anak terpancing juga ya kadang-kadang untuk cerita. Iya. Jadi dulu tuh mama bingung loh. Dulu mama ya tahu menstruasi dari mana? Dari mbak yang di rumah. Jadi dulu tuh oma nggak pernah kasih tahu. Atau misalnya dulu tuh ada teman bisik-bisik. Nanti tahu-tahu kamu akan mengeluarkan cairan darah. Wah, kita udah kaget nih. Kok kayak gitu? Kenapa? Salah saya apa? Apa yang sakit? Karena kan keluar darah identik dengan sakit. Nah, jadi hal-hal yang meracuni pikiran dia atau pertanyaan yang bertubi-tubi, itu bisa membuat anak bingung, menarik diri, malu, nggak mau ketemu orang, menutup diri. Jadi goalnya kita mau membuat si anak itu merasa nyaman dengan perubahan yang sedang terjadi ya Bu? Bukan nyaman saja, tetapi dia mengerti
Perubahannya untuk memang fungsi perubahannya apa untuk ya? apa? Karena kalau perempuan untuk nantinya melahirkan ya, menyusui. Iya, misalnya. Jadi dia harus tahu bahwa ketika payudara itu ada, kenapa Tuhan ciptakan? Oke. Kan dia akan bertanya kenapa laki-laki tidak ada? Mm-mm. Laki-laki ada, ya, tetapi tidak besar seperti perempuan. Dan perempuan gunanya apa? Jadi bukan untuk daya tarik seksual semata, yang artinya wah payudaranya yang biasa secara umum begitu Iya. orang menganggap seksi penampilannya melalui kalau payudaranya besar dan sebagainya. Akhirnya ada yang operasi membesarkan Iya. dan sebagainya. Dan termasuk ada anak yang malu ketika Oh, dia iya. memiliki payudara yang besar. Karena itu kadang ada anak perempuan yang agak bongkok begitu Iya, karena iya. dia ingin menutupi itu postur Betul. tubuhnya. Jadi ini masa yang krusial di mana orang tua mengukuhkan ya Bu, Iya. identitas si anak ini. Betul. Kalau sampai tidak ada pendampingan orang tua, lalu anak merasa tidak nyaman, apa yang bisa terjadi, Bu? Dia bukan hanya bingung, tetapi dia bisa menolak. Hmm. Makanya ketika anak-anak mulai menstruasi dan prosesnya kan mungkin kram di perut, nggak enak, nggak nyaman, dia akan mengatakan nggak enak ya jadi cewek. Iya. Kenapa sih aku nggak dilahirkan cowok aja, enak banget tuh jadi cowok. Iya. Nah, penolakan, ya, dan ketidakmengertian. Dan itu yang sebetulnya kita takutkan ketika anak perempuan dia dilecehkan, dia nggak tahu kalau begitu dia sudah menstruasi, berarti dia sudah bisa hamil dan punya anak. Begitu dia sudah bisa mimpi basah, artinya dia sudah bisa menghamili. Jadi ketidaktahuan, ketidakmengertian itu akan berdampak bahaya sekali ya. Jadi ketika anak perempuan belasan tahun udah bisa belum hamil dan punya anak bisa. Sementara dia nggak ngerti, lalu dia juga nggak bisa berfungsi jadi ibu. Karena belum menerima perannya ya Bu ya. Belum menerima peran, tidak mengerti harus bagaimana. Iya, tapi kalau tidak nyaman itu kan berpengaruh juga nggak ke identitas seks mereka nantinya ke depannya? Secara identitas, konteksnya, karakter itu sangat berpengaruh. Karena ketika dia menolak keperempuanannya, bagaimana dia berelasi dengan laki-laki? Dia akan merepress, dia akan menekan sisi perempuannya. Demikian juga dengan laki-laki ya Bu ya. Demikian juga dengan laki-laki. Nanti waktu dia berelasi dengan lawan jenis, ketika dia berteman, maka relasi itu bukan menjadi relasi yang sehat. Dia sendiri juga nggak sehat. Ketika penerimaan terhadap diri sendirinya Iya, itu ya. betul. Jadi orang tua memang harus secara aktif melakukan pendampingan ya Bu. Bukan cuma nunggu si anak datang gitu ya. Bertanya, cerita. Ini mah anak-anak, apalagi remaja, dia lebih nyamannya ngomong dengan teman. Jadi harus orang tua yang nyamperin ya Bu ya. Iya. Dan dia takut sekali ketika orang tua isinya cuma nasihat, larangan, perintah, Paksa jujur ya Bu. menggurui. Lalu kemudian, kamu sih hati-hati ya, nggak boleh begitu ya. Awas loh ya kalau mama lihat kamu begitu ya. Kamu tuh jangan deket sama begitu. Yang ada kekhawatiran yang ditularkan. Oh iya. Stresnya orang tua yang ditularkan. Padahal orang tua harus berperan seperti teman ya dalam Teman. hal ini. Kalau Iya. anak sudah remaja ya. Betul. Apalagi si orang tua ini kan sebetulnya sudah pernah jadi anak remaja. Ketika dia sudah pernah jadi remaja kan dia tahu nih, sudah ngalamin kan. Gundahnya ya Bu ya. Jadi harusnya kan dia cerita. Mentoring Pengalaman. berarti Bu ya. Iya, betul. Pengalaman pribadi orang tua ya. Iya. Selain orang tua itu harus aktif dan jangan menggurui dan sebagainya. Ada nggak lagi nggak Bu sikap orang tua yang jangan dilakukan? Misalnya mungkin orang tua maksudnya bercanda, cie kamu udah gede gitu tuh berdampak buruk nggak ya Bu ya? Iya, jadi artinya begini, ketika mereka dari boy menjadi man, dari girl menjadi woman, itu harusnya dirayakan, celebrate. Iya, dan itu harus dipandang serius. Karena kalau dijadikan candaan, itu seperti, cie udah gede loh. Si anak juga tidak memandang sebagainya, udah gede itu
Apa nih Seperti maknanya? bukan suatu Good penghargaan gitu ya. gitu ya Iya. terhadap diri dia Iya. sendiri ya. Karena kan begitu dia dewasa, artinya udah gede, kan disertai dengan tuntutan, Tanggung jawab tanggung juga. jawab. Sekarang kamu sudah mens. Ya, berarti kamu sudah Tuhan persiapkan untuk jadi seorang ibu. Harus lebih bisa jaga diri juga Jaga ya. diri, ya. Kamu harus lebih waspada. Iya. Ya, sekarang kamu sudah jadi wanita. Walaupun masih wanita yang sangat muda. Iya. Tapi Tuhan sedang persiapkan. Kenapa ketika tumbuh payudaramu, kamu harus memakai bra. Ya, jadi memakai bra itu bukan untuk supaya, supaya apa ya, misalnya kelihatan seksi dan sebagainya, bukan soal kepada penampilan. Kamu Iya. harus menjaga, ya, memelihara supaya sehat, tumbuhnya baik. Jadi ya. kembali kepada menerima yang sudah Tuhan berikan dan menjaga itu ya Bu ya. Iya, dan sebagai bentuk tanggung jawab Iya. ketika Tuhan menciptakan kita sebagai wanita dengan atributnya, dengan segala perlengkapan sebagai wanita, ya, dan pasti kan Tuhan punya tujuan. Iya. Dan Jadi- berarti paling kalau anak wanita akan lebih suka dandan, seperti itu kan? Iya, Nah, tapi kalau nanti anak pria nih, laki-laki jadi pria, terus dia suka dandan bagaimana? Iya. Kita Manicure, pedicure pakai ya. anting gitu Bu. iya. Sekarang begini, tentu segala sesuatu harus menunjang kepada tujuan. Ya, tujuannya apa? Ya, kalau kamu manicure, pedicure, tujuannya apa dulu? Biar Kalau- cantik Bu. Kalau dia bilang biar cantik, pertanyaan saya, kamu sekarang merasa nggak cantik? Dan apakah penting bagi kamu anak laki-laki cantik? Supaya orang lain melihat kamu cantik? Ada Iya. apa denganmu? Nah, itu yang harus kita Orang tua, dampingi. iya, perlu waspada nggak kalau seperti itu akan? Apakah akan merubah ke depannya identitas seks mereka dengan laki-laki yang suka begitu, misalnya Iya. manicure, pedicure, terus dandan juga. Sekarang kan boy band kan suka begitu ya, dandannya semakin keren, tapi lebih ke cantik. arah semakin cantik. Jadi kita bingung kok cowok tapi cantik seperti Iya, begitu. betul. Kan mestinya cowok ganteng. Iya, tapi Iya. dia jadi cantik kan? Iya. Nah, ini harus hati-hati. Karena ketika dia merasa tidak cantik, ya, yang kita katakan cowok harusnya ganteng, ini kan menggeser apa yang selama ini menjadi identitas dirinya. Ketika identitas saya sebagai laki-laki, mestinya saya laki-laki yang bagaimana? Oh, yang tubuhnya kekar, gitu kan? Yang kan kalau anak laki-laki tuh yang dilihat tuh jago olahraga, gitu Iya. kan? Malah kita kalau yang maco lebih suka ya kalau kita cewek ya. Tapi mereka Iya. sekarang lebih ke arah lebih apa sih, Pengaruh feminim, budaya feminim, juga, pengaruh dunia metroseksual ya, Bu. itu. Iya, betul. Jadi memang terjadi pergeseran. Iya, jadi ketika misalnya dulu orang laki-laki kalau gunting rambut, ya carinya kan tukang cukur rambut ya, di barbershop Iya. atau di bawah pohon gitu ya, di bawah pohon asem. Ya, gunting rambutnya, tapi bukan Sekarang di salon. Iya. Sekarang kan udah bergeser ke salon. Dan nggak apa-apa juga digunting oleh perempuan gitu ya. Tetapi kan ketika di salon kita temuin juga banyak pria-pria begitu yang halus, yang seniman dan sebagainya. Dan itu memberikan gambaran kepada si anak gitu ya. Iya. Nah, ini yang kalau ayah kurang berfungsi, karena tugas ayah yang memberikan fungsi meneguhkan si anak laki-laki ini Identitas menjadi si anak laki-laki. Iya. ya. laki-laki. Apalagi Iya. terutama sekarang kan ada idola-idola yang memang gayanya seperti itu kan, yang Iya. lebih feminim, yang cowok pun pakai lip gloss. Kadang lip glossnya kalau yang tanpa warna nggak apa-apa ya, karena untuk melembabkan kan fungsinya. Tapi kalau yang berwarna, Iya. pakai Jadi- eyeliner Nah, seperti jadi itu. ketika dia menggunakan itu semua harus ada tujuannya. Jadi ketika dia pakai lip gloss ya memang bibirnya kering, ya untuk kesehatan. Tapi bukan untuk kecantikan. Bukan untuk penampilan supaya ini Iya, lebih dan kelihatan. penampilan juga kalau misalnya memang dia aktor, memang dia berperan yang harus Iya. pakai
eyeliner, ya nggak apa-apa juga. Tapi bukan untuk supaya aku dilihat orang cantik. Jadi as long as identitas kelaki-lakiannya itu, atau kalau perempuan identitas keperempuannya itu sesuai dengan gendernya, itu tidak masalah ya Bu? Iya. Yang artinya kan penerimaan diri lagi itu yang ada. Jadi Iya. kembali dari orang tua yang mendampingi secara aktif di masa-masa puber itu ya Bu ya? Betul. Dan itu sangat krusial. Karena di masa itu, jika tidak ada pendampingan, adanya kebingungan, lalu kemudian si anak mendapat pengaruh-pengaruh dari luar, ya entah jadinya seperti apa nantinya. Iya. Karena pergaulan saat itu sangat penting. Anak-anak dibangun dari lingkungan, pengaruh lingkungan besar sekali, dan apa kata teman itu menjadi apa ya? Sabda. Iya, menjadi dominan. Sesuatu yang lebih penting Lebih gitu penting ya. daripada apa kata orang Orang tua. tuanya. Jadi kalau orang tua mulainya umur 15, saat dia sudah melihat ada masalah, udah telat ya Bu ya? Iya. Jadi akhirnya ya membereskan masalah. Oh, bukan Jadi mencegah ya Bu? bukan Bukan mencegah. Dan Iya, itu akan lebih repot, lebih banyak air mata ketika membereskan. Ya, biar bagaimanapun kita harusnya preventif, bukan kuratif. Papa Mama, kalau merasa program Mbak Po ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan share supaya lebih banyak orang mendapat info tentang hal ini. Ikuti episode-episode Mbak Po selanjutnya karena masih ada beberapa tentang sex education.